Pernahkah kamu makan di sebuah warung yang rasanya terlalu enak untuk ukuran warung desa? Tapi anehnya, warung itu selalu ramai saat tengah malam, tidak pernah tutup, dan pemiliknya tidak pernah terlihat tidur. Warga hanya berbisik satu hal, kalau sudah makan di sana, jangan pernah datang lagi. Karena ada sesuatu di bawah lantai warung itu yang tidak makan nasi, tapi menunggu janji berdarah. Dan malam ini, aku akan menceritakan kisah warung makan pesugihan yang membayar kekayaannya dengan tumbal paling kejam. Dengarkan sampai akhir, karena ceritanya tidak berhenti saat warung ditutup. Warung itu berdiri di tikungan jalan lama, seperti luka yang dibiarkan terbuka di tubuh desa. Bangunannya sederhana, dinding papan kusam, atap seng berkarat, namun lampu minyak di teras selalu menyala walau angin malam mengamuk. Cahaya kekuningannya menyerupai mata setengah terpejam, mengundang sekaligus mengintimidasi, seolah berkata, "Datanglah, tapi bersiaplah kehilangan sesuatu." Nama pemiliknya Saminah, perempuan paruh baya dengan wajah tenang, senyum tipis dan tatapan yang tak pernah benar-benar kosong. Ia membuka warung sejak matahari tenggelam hingga ayam jantan lupa kapan harus berkokok. Aneh, sebab pembeli justru membludak saat jam makin larut. Seperti semut mencium gula, orang-orang berdatangan tanpa sadar alasan kedatangan mereka. Nasi, sayur lodeh, sambal terasi, ikan goreng. Menu biasa. Namun rasa masakannya seperti ingatan masa kecil yang dicuri paksa dari kepala siapapun yang mencicipi. Setiap suapan mengikat lidah, setiap kunyahan menyerupai janji. Kenyang, puas, tenang. Banyak pelanggan bersumpah, selepas makan di sana, tidur mereka pulas, mimpi indah, rezeki lancar. Warung itu bukan sekadar tempat mengisi perut, melainkan seperti sumur tua yang menenggelamkan resah. Penduduk sekitar mulai berbisik, tidak keras, tidak terang, hanya desas-desus yang berjalan pelan seperti asap. Kenapa selalu ramai? Kenapa tak pernah tutup? Dari mana uangnya? Pertanyaan beranak pinak, namun tak ada yang berani menyelam lebih dalam. Sebab warung itu, bagi sebagian orang, sudah seperti pelabuhan di tengah badai hidup. Saminah tinggal sendirian di rumah belakang warung. Suaminya dikabarkan pergi merantau, tak pernah kembali. Tetangga mengingat satu hal, perempuan itu pernah hamil bertahun lalu. Perutnya membesar, wajahnya pucat, lalu tiba-tiba kembali rata tanpa kabar kelahiran. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, pendek, dingin, seperti pintu besi ditutup perlahan. Malam Jumat Kliwon menjadi puncak keramaian. Jalanan yang biasanya sepi berubah padat. Orang-orang duduk berdesakan, piring bersuara, sendok beradu. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada keheningan lain yang bergerak, tak terlihat, merayap di antara kaki meja dan bangku kayu. Seorang pemuda bernama Raka, pendatang yang bekerja sebagai sopir antar kota, mampir karena lapar. Jam menunjukkan hampir pukul 12. Begitu melangkah masuk, tengkuknya terasa dingin, seperti disentuh bayangan. Bau masakan bercampur aroma tanah basah menyergap hidungnya. Ada sensasi ganjil, mirip berdiri di depan liang kubur yang baru digali. Ia duduk, memesan nasi dan ikan. Saat makanan tersaji, tangannya sempat gemetar. Rasa lezat itu nyata, namun di balik kenikmatan, ada getir yang sulit dijelaskan. Seperti tertawa di pemakaman, manis tapi salah tempat. Di bawah meja, kakinya menyentuh sesuatu. Bukan kaki kursi, bukan pula lantai. Raka menunduk, gelap, namun ia yakin sesuatu bergerak, kecil, pelan, seolah merayap mencari kehangatan. Jantungnya berdetak keras, menyerupai genderang perang. Ia menarik kakinya, mencoba berpikir logis, mentertawakan diri sendiri. Saat hendak membayar, pandangannya tak sengaja tertuju ke balik etalase kaca. Di sana, pantulan cahaya lampu membentuk bayangan aneh. Sosok mungil, membungkuk, kepala besar, tubuh kurus, kulit pucat seperti lilin meleleh. Bayangan itu tak berkedip. Saminah berdiri di sampingnya, senyum tipis terukir rapi.
"Enak, Nak?" tanyanya lembut. Raka mengangguk kaku, tenggorokannya kering. Perempuan itu menatap perutnya sesaat, lalu mengalihkan pandangan. Tatapan itu seperti timbangan, menilai, mengukur, menaksir sesuatu yang tak kasat mata. Di luar, angin berdesir, membawa suara tangis lirih, seperti bayi yang belajar bernapas di dalam tanah. Lampu minyak bergoyang pelan, warung tetap ramai, malam terus berjalan. Dan tak seorang pun menyadari bahwa sejak saat itu, satu nama telah dicatat, bukan di buku kas, melainkan di tempat yang jauh lebih gelap. Tempat di mana rasa lapar tak pernah benar-benar hilang. Pagi datang ke desa itu seperti tamu ragu-ragu. Matahari muncul malu-malu, sinarnya tertahan kabut tipis yang menggantung rendah, seakan enggan menyentuh tanah di sekitar warung. Bangunan kayu tersebut tetap berdiri tanpa perubahan, namun suasananya berbeda. Siang hari membuatnya tampak lebih kecil, seperti rahasia besar yang kehilangan bayangan. Saminah duduk di bangku panjang belakang, memandangi halaman sempit tempat tanah selalu lembab walau hujan tak turun. Tangannya memegang cangkir kopi pahit, uapnya naik perlahan seperti napas orang sakit. Perempuan itu tak tidur sejak semalam, bukan karena kelelahan, melainkan sebab suara-suara yang kembali muncul menjelang fajar. Bukan teriakan, bukan pula jeritan, melainkan rintihan halus, mirip daun kering yang diremas perlahan. Suara tersebut datang dari arah dapur, tepat di bawah lantai papan yang selalu ia jaga agar tak pernah terbuka sembarangan. Bunyi itu sudah lama menjadi bagian hidupnya, seperti jam dinding yang berdetak tanpa diminta. Dapur warung tampak biasa, tungku bata, wajan hitam, talenan penuh bekas sayatan. Namun Saminah tahu, di balik lantai itu terdapat ruang sempit yang tak tercatat dalam denah manapun. Ruang tanpa jendela, tanpa pintu jelas, hanya lubang kecil tertutup papan tebal. Tempat segala janji dibayar lunas. Ia berdiri, melangkah pelan. Setiap injakan menyerupai langkah di atas dada sendiri. Papan berderit lirih, seakan mengeluh karena kembali menahan beban rahasia. Saminah berlutut, menempelkan telinga. Tangisan itu berhenti, sunyi mendadak jatuh, berat seperti batu nisan. "Tenang," bisiknya. Suaranya gemetar tipis, namun terlatih. "Waktumu belum sekarang." Kalimat itu bukan sekedar ucapan, lebih mirip mantra, seperti menidurkan api agar tak menjilat lebih tinggi. Setelahnya, udara kembali normal, meski hawa dingin masih menggigit tulang. Menjelang sore, warung bersiap buka. Seorang remaja perempuan datang membantu, namanya Laras, anak yatim yang diasuh seadanya oleh kerabat jauh. Laras cekatan, jarang bertanya, matanya jernih namun sering tampak kosong, seperti danau tenang yang menyimpan arus berbahaya. Saat menyapu lantai, Laras merasakan getaran halus dari bawah telapak kaki. Bukan gempa, bukan tikus, lebih mirip denyut nadi. Ia berhenti, mengerutkan kening, lalu melanjutkan pekerjaan, meyakinkan diri bahwa perasaannya berlebihan. Namun aroma amis samar tercium, bercampur bau bumbu. Kombinasi aneh, seperti bunga ditanam di kuburan. Malam turun cepat, lampu minyak dinyalakan. Pelanggan berdatangan lagi, lebih banyak dari kemarin. Wajah-wajah asing, mata lelah, langkah tergesa. Mereka duduk, memesan, makan dengan lahap. Gelak tawa terdengar, namun tak pernah mencapai mata. Laras membawa piring ke meja terakhir. Di sana duduk seorang perempuan hamil tua. Perutnya besar, napasnya berat. Saat sendok menyentuh bibirnya, perempuan itu tersenyum lega, seolah menemukan oasis setelah berjalan jauh di gurun. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat. "Ada apa, Bu?" tanya Laras. Perempuan itu memegang perutnya. "Anakku bergerak keras sekali." Saminah mendekat. Tangannya menyentuh punggung perempuan itu, hangat, menenangkan. Sentuhan tersebut seperti selimut basah menutup bara. Gerakan dalam perut perlahan reda. Perempuan hamil itu tersenyum lagi, kebingungan, lalu melanjutkan makan. Laras menyaksikan semua dengan jantung berdegup cepat. Ada sesuatu dalam tatapan Saminah barusan, bukan ibah, melainkan kepemilikan.
seperti petani menilai ladang subur sebelum musim tanam. Di dapur, suara rintihan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Laras membatu. Bunyi itu mirip bayi, namun tak sepenuhnya. Seperti tangisan yang belajar menjadi suara. Rambut kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah lantai. "Saminah, itu suara apa?" tanyanya ragu. Perempuan tua itu menatapnya lama. Senyum tipis muncul, dingin seperti pisau yang baru diasah. "Angin masuk celah kayu," jawabnya ringan. "Rumah tua memang begitu." Namun malam itu, Laras tak lagi yakin. Saat menutup warung, ia melihat bekas tangan kecil di kaca etalase. Jejaknya samar, seperti embun yang disentuh lalu menghilang. Bukan miliknya, bukan pula milik manusia dewasa. Di langit, bulan menggantung pucat. Dari bawah lantai, sesuatu bergerak perlahan, menunggu waktu, menunggu giliran. Dan di dalam dada Saminah, rasa lapar kembali tumbuh. Bukan pada makanan, melainkan pada janji yang sebentar lagi harus dipenuhi. Hujan turun sejak sore. Bukan deras, melainkan tipis dan panjang, seperti ingatan buruk yang menolak pergi. Jalan tanah di depan warung berubah licin, memantulkan cahaya lampu minyak menyerupai sisik ular. Malam itu, udara terasa lebih berat, seolah dunia menahan napas. Laras datang lebih awal, langkahnya ragu, pikirannya penuh bayang. Sejak kejadian kemarin, tidur gadis itu tak pernah utuh. Setiap kali terlelap, mimpi datang dengan pola sama. Lorong sempit, dinding basah, suara napas kecil dari kegelapan. Seperti berjalan di dalam rahim raksasa yang menolak kelahiran. Saminah sudah berada di dapur. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tenang, terlalu tenang. Perempuan itu mengaduk kuah perlahan, gerakannya konsisten, seperti ritual yang tak boleh meleset. Api tungku menyala biru kehijauan sesaat, lalu kembali normal. Laras melihatnya, jantungnya berdetak lebih cepat. "Bu," ucap Laras pelan. "Lantai dapur, kenapa selalu dingin?" Saminah berhenti mengaduk. Sendok kayu tertahan di udara. Ia menoleh, tatapannya menusuk tanpa amarah, seperti jarum mencari pembuluh darah. "Karena rahasia tak pernah hangat," jawabnya singkat. Kalimat itu membuat Laras terdiam. Ada sesuatu yang runtuh dalam dadanya, seperti dinding keyakinan yang retak perlahan. Sejak kecil, ia hidup dari sisa-sisa belas kasihan orang lain. Warung ini memberinya makan, pekerjaan, atap. Namun sekarang, tempat itu terasa seperti mulut raksasa yang menunggu waktu menutup rahang. Menjelang malam, pelanggan kembali memadati ruangan. Hujan tak menghalangi langkah mereka. Bahkan semakin banyak yang datang, seolah dipanggil lonceng tak terdengar. Wajah-wajah baru bercampur yang lama. Beberapa terlihat pucat, beberapa tersenyum kosong, seperti boneka diputar kuncinya. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk sendirian. Matanya cekung, kulitnya keriput, napasnya pendek. Ia memesan segelas teh hangat, tak menyentuh makanan. Pandangannya terus tertuju ke arah dapur, tepat ke lantai papan. "Dia lapar," gumamnya lirih saat Laras mengantar minuman. "Apa, Pak?" Laras mencondongkan tubuh. Lelaki itu tersenyum miring. "Yang di bawah sudah lama menunggu." Darah Laras seakan membeku. Ia mundur perlahan. Ketika menoleh kembali, kursi itu kosong. Cangkir masih mengepul. Tak ada suara langkah menjauh, seperti bayangan yang lupa membawa tubuh. Di dapur, rintihan berubah ritme. Tidak lagi lirih, kini terdengar seperti napas terengah, menuntut, mendesak. Saminah menghela napas panjang. Wajahnya menegang sesaat, lalu kembali datar. Ia mengambil kain hitam dari laci terkunci, kain yang tak pernah Laras lihat sebelumnya. Warnanya pekat, menyerap cahaya, seperti lubang tanpa dasar. "Jaga depan," perintah Saminah. Suaranya rendah, tak memberi ruang bantahan. Laras ingin bertanya, ingin berteriak, namun kakinya terasa tertanam. Ia melangkah ke depan warung dengan kepala penuh kabut. Dari luar, suara hujan berpadu dengan gumaman pelanggan, menciptakan irama ganjil, seperti doa yang salah alamat. Di balik dapur, Saminah berlutut. Papan lantai dibuka perlahan, menampakkan lubang gelap. Bau tanah basah dan besi menyergap. Dari dalam, sepasang mata kecil berkilat, bukan merah,
bukan hitam, melainkan kelabu, seperti abu sisa pembakaran. "Sabarlah," bisik Saminah. "Sebentar lagi." Tangisan itu berubah menjadi dengusan halus. Makhluk kecil itu bergerak, memperlihatkan siluet tubuh mungil, kepala besar, tangan kurus dengan jari terlalu panjang. Ia bukan bayi, bukan pula makhluk dewasa, seperti janji yang gagal menjadi kenyataan. Di ruang makan, seorang perempuan hamil yang tadi duduk tiba-tiba meringis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya mencengkeram meja. "Perut saya sakit," keluhnya panik. Laras mendekat, namun sebelum sempat membantu, Saminah sudah muncul. Kain hitam kini tersimpan kembali. Wajahnya pucat, namun matanya berkilat puas. Ia menyentuh bahu perempuan hamil itu. "Tarik napas," ujarnya lembut, seperti ibu menenangkan anak. "Rasa sakit hanya tamu." Ajaib, keluhan meredah. Perempuan itu terengah, lalu tersenyum bingung, seolah lupa apa yang barusan terjadi. Namun Laras melihat sesuatu lain. Perut itu tampak sedikit mengempis, sangat sedikit, hampir tak terlihat, seperti balon kehilangan udara secara perlahan. Malam terus berjalan, hujan reda, pelanggan satu persatu pergi. Warung kembali lengang. Laras berdiri kaku, dadanya sesak. Ia menatap Saminah, mencari sisa kemanusiaan. Namun yang ia temukan hanyalah keteguhan seseorang yang telah lama memilih jalan tanpa pulang. "Bu," suara Laras bergetar. "Apa sebenarnya yang ibu lakukan?" Saminah menatapnya lama. Dalam keheningan itu, terdengar suara kunyahan dari bawah lantai, pelan namun nyata. "Aku menepati janji, seperti orang menukar darah dengan emas. Murah? Tidak. Perlu? Sangat." Laras mundur selangkah. Dunia terasa miring. Ia sadar, warung ini bukan tempat singgah, melainkan simpang jalan. Dan siapapun yang terlalu lama berdiri di dalamnya, lambat laun akan dipilih, entah sebagai pelanggan, penjaga, atau persembahan berikutnya. Fajar menyingsing dengan warna kusam, seperti kain lama dijemur berulang. Laras berjalan pulang tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah berusaha menahannya agar tetap tinggal. Kepala gadis itu penuh gemas suara malam tadi. Kalimat Saminah berputar-putar, mirip roda pedati terjebak lumpur, tak pernah benar-benar maju. Rumah tempat Laras menumpang berdiri sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangan sendiri. Jemari itu bergetar halus, seperti ranting muda diterpa angin dingin. Tidur datang singkat, terpotong mimpi aneh. Piring-piring kosong berbaris rapi, meminta diisi. Sementara dari balik meja muncul mata kecil yang menilai, memilih, menimbang. Siang menjelang, Laras kembali ke warung. Bukan karena patuh, melainkan sebab ada tarikan tak terlihat. Bangunan kayu itu menyambut dengan diam. Cahaya siang membuatnya tampak rapuh. Namun Laras tahu, kerapuhan tersebut hanya kulit. Di dalam, sesuatu berdenyut, hidup, seperti jantung tersembunyi. Saminah sedang membersihkan meja. Gerakannya perlahan, teliti, seperti merawat pusaka. Wajahnya tampak lebih tua hari itu. Garis lelah menghiasi pelipis, namun sorot mata tetap tajam. "Kau masih di sini?" ucap Saminah tanpa menoleh. "Aku ingin tahu semuanya," jawab Laras. Suaranya mantap, meski dada berdebar. Saminah meletakkan lap, lalu duduk. Kursi kayu berdecit, mengeluh seperti saksi bisu. "Ada harga untuk pengetahuan," katanya. "Tidak semua mampu membayar." Laras menelan ludah. "Aku tidak takut." Perempuan tua itu tersenyum miring. "Takut bukan soal keberanian. Takut adalah naluri, seperti rasa pahit mengingatkan racun." Sore hari, warung dibuka lebih awal. Awan gelap menggantung, rendah, seolah ingin menyentuh atap seng. Pelanggan berdatangan lagi, namun kali ini Laras memperhatikan lebih saksama. Beberapa berjalan terpincang, beberapa matanya kosong, beberapa membawa aroma tanah kubur. Mereka makan, bukan sekedar untuk kenyang, melainkan seperti mengisi lubang dalam diri. Di bawah lantai, suara bergerak semakin sering.
Bukan lagi rintihan, melainkan gesekan, seperti kuku menggores kayu. Laras merasakan getarnya melalui telapak kaki. Setiap denyut menyerupai ketukan pintu dari dalam peti. Seorang wanita muda masuk. Perutnya masih rata, wajahnya cemas. Ia duduk di sudut, memesan semangkuk sayur. Saat menyuap, matanya berkejam, bibirnya bergetar. Air mata mengalir tanpa isak. Rasanya hangat, bisiknya, seperti mengaku dosa. Saminah mengamati dari kejauhan. Tatapannya berubah, bukan lagi pedagang melihat pelanggan, melainkan pemburu menilai mangsa. Laras melihat perubahan itu, jantungnya berteriak. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Angin berputar di sekitar warung, membawa aroma besi. Lampu minyak berkedip, nyalanya memanjang, memendek, seperti napas sekarat. Suara di bawah lantai kini jelas, berirama, seolah sesuatu sedang belajar berjalan. Sudah waktunya, gumam Saminah. Ia mengajak Laras ke dapur. Papan lantai dibuka, lubang gelap menganga, seperti mulut sumur. Dari dalam, makhluk kecil itu muncul setengah badan. Kulitnya pucat, berkilau lembab, matanya menatap Laras dengan rasa ingin tahu yang menyesakkan. "Itu memilih?" tanya Laras dengan suara pecah. "Ya," jawab Saminah, "seperti api memilih kayu kering, seperti penyakit mencari tubuh lemah." Makhluk itu mengendus udara, kepalanya miring, tatapannya bergeser, menembus dinding dapur, menuju ruang makan, menuju wanita muda tadi. Tangannya terulur, jari-jari panjang bergetar antusias. Laras melangkah maju tanpa sadar. "Hentikan!" Saminah menatap jajam. "Jika kau menghentikan, kau menggantikan." Kalimat itu jatuh seperti palu. Laras terdiam. Di benaknya gambaran masa depan bertabrakan. Melarikan diri, berteriak, membiarkan. Semua terasa sama-sama salah. Dunia tak lagi hitam putih, melainkan abu pekat. Dari ruang makan terdengar keluhan. Wanita muda itu memegangi perut, napasnya memburu. Pelanggan lain menoleh, namun tak ada yang bergerak membantu. Mereka hanya menonton, seperti penonton sandiwara muram. Makhluk di lubang bergerak lebih cepat. Kayu berderit, menahan dorongan. Laras menutup mata, air mata jatuh. Dalam keheningan singkat itu, ia teringat dirinya sendiri. Anak tanpa perlindungan, hidup dari sisa. Ia sadar, warung ini bertahan karena ada yang selalu dikorbankan. Seperti roda berputar karena poros memakan pelumas. "Aku tidak akan jadi bagian ini," ujar Laras lirih, membuka mata. Ia menatap Saminah. "Tapi aku juga tidak akan diam." Saminah tertegun. Untuk pertama kalinya, keraguan melintas di wajahnya. Tipis namun nyata, seperti retakan harum pada kaca. Makhluk itu mendesis, tak sabar, lapar, kecewa. Di luar petir menyambar, menerangi warung sekejap. Cahaya itu memperlihatkan semuanya jelas. Perempuan tua dengan janji berdarah, gadis muda di persimpangan, dan makhluk kecil yang merupakan hutang hidup. Malam belum selesai, dan pilihan Laras, apapun itu, akan mengubah arah lapar yang selama ini berkuasa. Petir tadi meninggalkan bau hangus di udara. Laras berdiri kaku. Dadanya naik turun seperti perahu kecil melawan arus. Makhluk pucat itu masih menggeliat di ambang lubang, menunggu keputusan, sama sabarnya dengan utang yang tahu dirinya pasti dibayar. Saminah menutup papan lantai perlahan, bukan untuk mengakhiri, melainkan menunda. "Pergilah," ucap perempuan tua itu akhirnya. Nada suaranya datar, namun ada retak di dalamnya. Malam ini, Laras tak menunggu penjelasan. Ia berlari keluar, menembus hujan yang kembali turun tipis. Setiap langkah seperti melepaskan duri dari kulit, perih namun perlu. Jalan desa memanjang gelap, lampu-lampu rumah redup seperti mata mengantuk. Nafasnya memburu, pikirannya berantakan, tetapi satu hal jelas,
Warung itu tak boleh terus berdiri tanpa perlawanan. Ia bersembunyi di gubuk kosong dekat sawah. Dari sana, bangunan kayu terlihat kecil, namun cahaya lampu minyaknya tetap mencolok seperti luka bernanah ditutup kain tipis. Laras menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kesadaran baru. Makhluk itu bukan sekadar hasil perjanjian, ia adalah simpul dari banyak ketakutan yang dipelihara bertahun-tahun. Menjelang subuh, suara langkah mendekat. Raka, sopir yang pernah makan di sana, muncul dengan wajah pucat. Matanya cekung seolah malam mengerogoti tidur. Ia berhenti saat melihat Laras. "Kau juga dengar?" tanyanya pelan. "Dengar apa?" balas Laras, meski ia tahu jawabannya. "Panggilan," ujar Raka, seperti ada yang menarik dari dalam perut. Laras menghela nafas. Dua orang berbeda, ditarik benang sama. Ia menceritakan semuanya, singkat namun jelas. Setiap kalimat keluar seperti batu dilempar ke air tenang, menciptakan riak panjang. Raka mendengarkan tanpa menyela. Saat cerita usai, wajahnya pucat pasi. "Kalau begitu," katanya lirih, "tempat itu bukan mencari pelanggan, ia menanam benih." Pagi menyingsing, desa mulai hidup. Orang-orang keluar rumah, menyapa, tersenyum, menjalani rutinitas. Kontras itu menyakitkan, seperti tertawa di pemakaman. Laras dan Raka sepakat mencari bantuan. Mereka mendatangi dukun tua yang tinggal di tepi hutan. Seorang lelaki bongkok bernama Karto dikenal pendiam dan enggan terlibat urusan gelap. Karto mendengarkan dengan mata terpejam. Jemarinya bergerak di atas tanah, menggambar pola tak beraturan. "Makhluk semacam itu," katanya akhirnya, "lahir dari janji yang dipelihara terlalu lama, seperti jamur tumbuh di kayu lembab. Dipotong pun, akarnya tertinggal." "Bagaimana menghentikannya?" tanya Laras. "Putus sumbernya atau ganti makanannya." Kata terakhir menggantung berat. Raka menelan ludah. Laras menggeleng keras. "Tidak." Karto membuka mata. Tatapannya tajam namun tak menghakimi. "Maka bersiaplah kehilangan sesuatu," katanya. "Tak ada kemenangan tanpa harga." Malam berikutnya mereka kembali ke warung. Tempat itu ramai seperti biasa. Tawa terdengar, piring beradu, sendok berkilau. Namun Laras melihat retakan di balik keramaian, seperti cat dinding mengelupas. Saminah berdiri di kasir, wajahnya pucat, senyumnya dipaksakan. Saat dapur lengang, Laras menyelinap masuk. Papan lantai masih terkunci. Dari bawah terdengar geraman kecil, tak sabar. Ia berlutut, menempelkan telinga. Suara itu bukan lagi tangisan, lebih mirip bisikan, menyebut nama-nama, termasuk miliknya. Raka berjaga di depan, menahan pelanggan agar tak masuk dapur. Karto berdiri di halaman belakang, menyiapkan sesuatu yang tak Laras pahami. Campuran tanah, abu, dan potongan kain hitam. Ritual dimulai tanpa mantra keras, tanpa teriakan. Sunyi menjadi saksi. Saminah akhirnya datang, matanya basah. "Aku ingin berhenti," katanya lirih. "Terlambat?" "Tidak ada kata terlambat, hanya ada akibat," jawab Laras, meski hatinya ragu. Papan lantai dibuka, makhluk itu muncul penuh, berdiri goyah. Tubuhnya kecil, namun auranya menekan, seperti tekanan air di kedalaman laut. Ia menatap Saminah, lalu Laras, lalu Raka. Mulutnya membuka, memperlihatkan gigi kecil, rapat, lapar. Karto mengangkat tangan. "Pilih," katanya pada makhluk itu, "atau lepaskan." Makhluk itu menggeram, udara bergetar, lampu minyak berkedip liar. Dalam momen itu, Laras melangkah maju. Ia teringat hidupnya sendiri, keras namun tetap berjalan. "Aku tidak memberimu apa-apun, ambil kegelapanmu dan pergi." Kata-kata itu sederhana namun jujur, seperti menolak bayangan dengan berdiri di cahaya. Makhluk itu mundur selangkah, geramannya berubah ragu. Retakan muncul di kulit pucatnya, cahaya redup keluar dari dalamnya, seperti bara hampir padam.
Saminah menangis. Tangis itu pecah, keras, melepaskan beban bertahun-tahun. Makhluk itu menjerit, bukan marah, namun kehilangan. Tubuhnya mengecil, memudar, lalu runtuh menjadi tanah lembab. Sunyi jatuh, berat namun bersih. Warung itu tak pernah buka lagi. Bangunannya perlahan lapuk, ditelan waktu. Desa melanjutkan hidup seolah tak ada yang pernah ada. Namun Laras tahu, jejak tak selalu terlihat. Kadang ia tinggal sebagai pelajaran, seperti bekas luka yang mengingatkan tubuh agar tak mengulangi kesalahan sama. Dan rasa lapar itu, ia tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar bahwa tak semua kekosongan harus diisi dengan pengorbanan. Pagi tanpa hujan menyambut desa dengan wajah baru. Tidak cerah berlebihan, tidak muram berlarut. Hanya tenang seperti permukaan air setelah batu terakhir tenggelam. Laras berdiri di tepi jalan tanah, menatap bangunan bekas warung dari kejauhan. Kayunya mulai memudar. Atap seng berkarat tampak seperti sisik tua. Namun cahaya yang dulu menusuk mata telah padam. Tempat itu kini menyerupai kerangka kapal karam, saksi perjalanan yang berakhir. Penduduk lewat tanpa menoleh lama. Beberapa berhenti sebentar, menghela napas, lalu melanjutkan langkah. Tak ada tanya, tak ada ratap. Kehidupan bergerak seperti sungai. Bangkai yang menghalangi akan ditinggal di tepian. Laras memahami itu. Dunia jarang memberi penutupan rapi. Ia hanya menawarkan jeda singkat sebelum bab berikutnya dimulai. Raka pamit sejak fajar. Wajahnya tampak lebih ringan, meski matanya masih menyimpan sisa bayang. "Perutku tak lagi berisik," katanya setengah bercanda. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya dalam, seperti hujan kecil yang menyelamatkan panen. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji berlebihan. Beberapa ikatan cukup dilepas agar tak melilit. Karto juga pergi. Lelaki bongkok itu meninggalkan jejak kaki samar di tanah lembab, lalu hilang di balik pepohonan. "Sunyi bukan musuh," ucapnya sebelum lenyap. "Ia cermin." Laras menyimpan kalimat tersebut, menaruhnya di sudut hati seperti paku kecil penyangga bingkai. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Laras membantu warga membersihkan puing, menutup lubang, merapikan papan. Setiap paku dipukul seperti menutup pintu ingatan. Tidak ada upacara, tidak ada mantra, hanya kerja tangan, keringat, dan napas teratur. Aneh, justru kesederhanaan itulah yang terasa menyembuhkan, seperti sup hangat setelah malam panjang. Pada suatu sore, ia menemukan kain hitam terselip di antara balok. Kain itu kini kusam, seratnya rapuh. Laras menggenggamnya sebentar. Dulu, benda itu menyerap cahaya. Sekarang, ia hanya kain. Ia menguburnya di tanah belakang, menutupnya dengan daun kering. Mengubur bukan melupakan, melainkan mengembalikan pada tempat semestinya. Malam datang tanpa kegaduhan. Tidak ada tangis, tidak ada gesekan dari bawah. Lampu rumah menyala wajar, anjing tidur meringkuk. Angin membawa aroma padi. Laras duduk di beranda, menyesap air hangat. Rasa pahit tipis di lidah mengingatkan kopi Saminah, namun tanpa sisa amis. Ingatan itu muncul seperti foto lama, buram, tak menyakiti. Saminah sendiri tak terlihat sejak kejadian. Ada yang bilang perempuan itu pergi sebelum subuh, ada pula yang mengaku melihatnya menuju sungai. Laras tak mengejar kabar. Beberapa jawaban tak perlu ditarik paksa. Seperti simpul yang terurai sendiri, lebih baik dibiarkan. Suatu malam, mimpi datang lagi. Bukan lorong basah, bukan mata kelabu. Ia bermimpi dapur kosong, lantai bersih, tungku padam. Di tengah ruangan, meja kayu berdiri dengan satu piring retak. Tidak ada makanan, tidak ada tamu. Namun piring itu utuh pada fungsinya.
menunggu. Laras terbangun dengan napas tenang. Mimpi tersebut terasa seperti pesan sederhana. Kekosongan boleh ada, tanpa harus diisi apapun. Keesokan hari, seorang perempuan muda menyapanya di pasar. Perutnya kini membulat, wajahnya berseri. "Terima kasih," ucapnya singkat, mata berkaca. Laras mengangguk. Mereka tak menyebut nama, tak mengurai kisah. Beberapa pertemuan cukup sebentar agar makna tak bocor. Waktu melanjutkan tugasnya. Rumput tumbuh di sela papan. Anak-anak bermain di jalan. Desa kembali berdenyut, bukan karena janji palsu, melainkan kerja bersama. Laras mulai mengajar membaca pada sore hari, meminjam balai kecil. Huruf-huruf disusun seperti batu pijakan. Satu salah langkah bisa terpeleset. Namun bersama-sama mereka menemukan ritme. Pada suatu senja, Laras kembali ke bekas warung. Matahari condong, cahaya jingga menyapu kayu lapuk. Ia meletakkan telapak tangan pada dinding, merasakan dingin yang kini netral. Tidak ada getar, tidak ada napas tersembunyi. Hanya bahan mati, menunggu waktu mengembalikannya pada tanah. Ia menyadari sesuatu. Lapar yang dulu memilih kini kehilangan panggung. Tanpa sorotan, tanpa umpan, ia mengecil menjadi rasa biasa. Rindu, ingin, ambisi. Rasa-rasa itu tak jahat bila dikenali. Seperti api unggun, berguna bila dijaga, membakar bila dibiarkan. Laras melangkah pergi. Bayangannya memanjang di tanah, lalu memendek. Di belakang, senyap berdiri sebagai saksi yang adil. Di depan, jalan terbuka tanpa gemerlap. Namun jujur, ia tersenyum kecil. Kenyang bukan soal isi, melainkan keputusan untuk berhenti mengorbankan. Musim berganti tanpa pengumuman. Pagi datang lebih cepat, sore terasa singkat. Laras menyesuaikan langkah seperti orang belajar berjalan di tanah baru. Aktivitas mengajar membuat pikirannya sibuk, namun ada ruang kosong yang kadang bergaul. Ruang itu bukan ketakutan, melainkan sisa gema, seperti lonceng usai dipukul. Bunyi berhenti, getarnya tinggal. Suatu petang, kabar beredar pelang. Bukan isu besar, hanya cerita dari mulut ke mulut. Di desa seberang, ada kedai kecil muncul mendadak. Letaknya dekat sungai, buka saat senja, tutup sebelum fajar. Menu sederhana, rasa memikat. Cerita semacam itu biasa, namun satu detail membuat Laras terdiam. Pemiliknya perempuan berwajah pucat, senyum tipis, jarang bicara. Nama tak disebut. Orang-orang menyebutnya warung baru. Kata baru terdengar seperti cat segar menutup retakan lama. Laras tidak langsung percaya. Ia menahan diri seperti menahan keinginan menggaruk luka yang hampir sembuh. Namun malam berikutnya, mimpi kembali singgah. Bukan sosok kelabu, bukan kain hitam. Ia melihat sungai mengalir tenang, lalu bayangan wajah muncul di permukaan, terdistorsi arus. Senyum itu familiar, terlalu familiar. Keesokan hari, Laras berangkat sendirian. Jalan setapak menuju desa seberang melintasi kebun dan rumpun bambu. Angin menyisir daun, menimbulkan suara seperti bisik orang tua. Langkahnya mantap, namun jantungnya siaga, seperti penjaga gerbang menjelang subuh. Kedai itu memang ada. Bangunannya kecil, rapi, tampak bersih. Lampu gantung menyala redup. Beberapa orang duduk, makan dalam diam, tidak ada tawa berlebihan, tidak ada keramaian aneh. Semuanya terlihat wajar. Justru kewajaran itulah yang mencurigakan, seperti permukaan air terlalu tenang sebelum pusaran. Perempuan di balik meja mengangkat kepala. Wajahnya berubah oleh waktu, namun garis-garisnya masih sama. Saminah. Lebih kurus, rambut memutih, mata lebih dalam. Senyumnya muncul, lelah, bukan licik. "Kau datang," ucapnya pelan. "Aku ingin memastikan," jawab Laras. Saminah mengangguk,
seperti menerima vonis ringan. Aku tidak membuat perjanjian baru. Lalu ini apa? Laras menunjuk. Ruangan biasa, kata Saminah, tanpa janji, tanpa bayaran gelap. Laras mengamati sekitar. Tidak ada bau tanah basah, tidak ada dingin merayap. Lantainya padat, bukan papan berongga. Namun di sudut ruangan, ia merasakan sesuatu, bukan kehadiran, melainkan bekas. Seperti bekas luka sembuh, tak berdarah, masih sensitif. Bekasnya masih ada, kata Laras. Saminah menghala napas panjang. Bayangan tak selalu patuh pada matahari. Ia mengikuti kita. Analogi itu sederhana, namun tepat. Laras duduk. Ia memesan minum. Air hangat disajikan. Rasanya biasa, tidak memikat, tidak mencerat. Itu pertanda baik. Kenapa membuka lagi? Tanya Laras. Karena aku hanya tahu cara ini, jawab Saminah jujur. Namun sekarang aku tahu batas. Mereka diam sejenak. Pelanggan makan lalu pergi. Tidak ada yang kembali berkali-kali. Tidak ada mata kosong. Tidak ada perut mendadak meringis. Waktu berjalan normal, seperti jam dinding tanpa trik. Aku datang bukan untuk menghancurkan, kata Laras akhirnya. Aku datang agar tak ada yang mengulang. Saminah menunduk. Aku menebus dengan sederhana. Keuntungan kecil, tidur singkat, penyesalan panjang. Laras bangkit. Itu pilihanmu. Saat melangkah keluar, angin sungai menyentuh wajahnya. Dingin namun segar. Ia menyadari sesuatu. Bayangan memang belum pulang, tetapi tak lagi memimpin. Seperti bekas aroma di ruangan, lama-lama akan pudar bila jendela dibuka. Di perjalanan kembali, Laras melihat bulan muncul separuh. Tidak bulat, tidak hilang. Cukup. Ia tersenyum kecil. Dunia jarang memberi akhir bersih, namun ia memberi kesempatan bagi siapapun yang berani berhenti sebelum lapar kembali memilih. Dan langkah Laras terus berlanjut, bukan untuk mengawasi, melainkan untuk hidup. Perjalanan pulang membawa Laras melewati jembatan bambu yang berderit pelan. Air di bawah mengalir tenang, memantulkan bulan separuh seperti koin lama terselip lumpur. Ia berhenti sejenak, menarik nafas dalam, membiarkan udara malam membersihkan sisa pertemuan. Ada kelegaan tipis, seperti kain basah akhirnya dijemur. Belum kering benar, namun tak lagi menetes. Hari-hari berikutnya bergerak sederhana, mengajar, menyiapkan papan tulis, menata bangku, menyapu halaman. Anak-anak datang dengan wajah ingin tahu, membawa cerita kecil tentang rumah, sawah, hujan. Tawa mereka mengisi ruang seperti cahaya menembus kisi. Laras menyadari, hidup tidak selalu butuh klimaks. Kadang ia bertahan melalui rutinitas yang jujur. Namun malam tertentu menyimpan gema, bukan suara, melainkan rasa. Getaran halus di dada, seperti senar dipetik jauh. Pada malam itu, Laras terbangun tanpa sebab jelas. Ia duduk, menatap jendela. Bayangan pohon menari tertiup angin, membentuk pola seperti tangan meraih. Ia tidak takut, bayangan hanyalah bayangan bila dikenali. Ia mengambil buku catatan, menulis hal-hal kecil, nama murid, jadwal panen, rencana membaca. Menulis baginya seperti menambatkan perahu. Arus boleh kuat, namun tambatan menjaga. Analogi itu membuatnya tersenyum. Ia belajar menamai ketenangan, bukan sekedar mengusir gelap. Kabar dari desa seberang datang samar. Kedai itu berjalan biasa, tanpa cerita aneh. Pengunjung datang lalu pulang. Tidak ada yang menetap terlalu lama. Tidak ada bisik menggoda. Saminah jarang terlihat. Bekerja pelan, menutup lebih awal. Laras tidak memantau, tidak pula menghakimi. Mengawasi berlebihan seringkali menghidupkan kembali hal yang ingin dilupakan. Suatu sore, Karto muncul tanpa aba-aba. Langkahnya ringan, senyumnya tipis. Sunyi bekerja, katanya sambil duduk di bangku balai. "Apa maksudmu?" tanya Laras.
Ketika tak diberi panggung, kegelapan mengecil, seperti api kekurangan kayu. Mereka berbincang singkat. Karto tak memberi petuah panjang. Ia hanya menekankan satu hal, menjaga batas. Batas itu pagar, ucapnya, bukan tembok. Orang bisa melihat, namun tak mudah melompat. Malam itu desa mengadakan syukuran kecil. Lampu minyak berjajar, makanan dibagi. Tidak ada kemewahan, hanya kebersamaan. Laras duduk di antara warga, mendengar cerita lama yang kini terdengar biasa. Ia menyadari, perubahan besar sering terasa kecil saat terjadi, seperti pergeseran bintang tak disadari mata telanjang. Ketika acara usai, Laras berjalan sendiri. Di tikungan jalan, ia melihat bekas warung lama, kini tinggal rangka dan rumput. Ia mendekat, tidak ada dingin, tidak ada bisik, hanya panah, kayu dan langit. Ia menunduk, menyentuh tanah. Teksturnya lembab, netral. Tanah tidak memilih, manusialah yang sering salah arah. Di rumah, mimpi datang lagi. Kali ini berbeda. Ia melihat piring retak dari mimpinya terdahulu. Piring itu kini dipenuhi air jernih. Tidak ada makanan, tidak ada tangan kecil. Air bergetar pelan, lalu tenang. Ia terbangun dengan perasaan ringan. Mimpi itu terasa seperti penutup, bukan peringatan. Pagi menyapa cerah. Laras membuka jendela. Burung melintas, cahaya menimpa lantai. Ia menyiapkan rencana kelas, menulis tujuan sederhana, membaca, berhitung, berbagi. Kata-kata itu terasa kokoh, seperti batu pijakan menyeberangi sungai. Di kejauhan awan bergerak. Bayangan mungkin masih ada, namun cahaya juga tinggal. Keduanya berdampingan, tak saling meniadakan. Laras menerima itu. Hidup bukan soal menghapus gelap sepenuhnya, melainkan menyalakan lampu secukupnya. Langkahnya mantap saat keluar rumah. Hari menunggu dengan tugas kecil dan harapan wajar. Dan di tepi malam yang tersisa, cahaya bertahan. Cukup untuk melihat jalan, cukup untuk melangkah tanpa takut. Pagi terakhir tiba tanpa tanda khusus. Tidak ada kilat, tidak ada kabar mengejutkan. Hanya sinar matahari jatuh lurus ke tanah, seperti keputusan yang akhirnya diambil tanpa ragu. Laras berdiri di ambang pintu, memandang jalan desa yang pernah terasa panjang. Kini tampak akrab. Setiap batu, setiap lekuk, menyimpan cerita yang tak lagi menuntut perhatian. Ia berjalan menuju balai kecil tempat mengajar. Anak-anak sudah menunggu. Suara mereka riuh, namun jujur, seperti lonceng bambu tertiup angin. Laras memulai pelajaran dengan membaca keras-keras. Huruf demi huruf mengalir, membentuk makna sederhana. Membaca, baginya, serupa menyalakan lampu satu persatu di rumah gelap. Tak perlu semua sekaligus, cukup bertahap. Di sela kegiatan, pikirannya melayang singkat ke masa lalu. Warung, lantai papan, bisik lapar. Semua terasa jauh, seperti mimpi setelah siang penuh kerja. Ia menyadari sesuatu. Ingatan kehilangan kuasa ketika tak lagi ditakuti. Seperti bayangan lenyap saat matahari tepat di atas kepala. Siang bergulir. Warga datang membawa hasil kebun. Tidak ada transaksi besar, hanya tukar senyum dan cerita. Desa bernafas normal. Laras membantu menata, menimbang, mencatat. Aktivitas itu menenangkannya, seperti merapikan benang kusut hingga pola terlihat. Sore menjelang, Laras memutuskan berjalan ke sungai. Air mengalir jernih, memantulkan langit. Ia duduk di batu besar, merendam kaki. Dingin menyengat, menyadarkan. Sungai tak menyimpan dendam. Apapun yang jatuh, ia bawa pergi, tanpa memilih. Di seberang, kedai kecil terlihat jauh. Asap tipis naik dari dapur. Laras tidak mendekat. Ia tak perlu. Beberapa hal cukup dikenali keberadaannya, bukan didekati. Menjaga jarak adalah bentuk kebijaksanaan, seperti menatap api dari sisi aman. Matahari tenggelam perlahan. Langit berubah jingga, lalu ungu.
Warna-warna itu menyatu tanpa bertabrakan. Laras tersenyum. Hidup pun demikian. Gelap dan terang bukan musuh, melainkan pergantian. Malam datang lembut. Desa menyalakan lampu. Laras kembali ke rumah, menyiapkan makan sederhana. Saat menyuap, ia merasakan terasa biasa. Tidak istimewa, tidak mengecewakan. Kenyang datang wajar, tanpa bisik. Itu kemenangan kecil, yang dulu terasa mustahil. Ia membuka jendela. Angin masuk membawa aroma tanah dan daun. Jauh di dalam dada ia merasakan ketenangan stabil, seperti perahu diikat pada dermaga kokoh. Bukan karena badai tak mungkin datang, melainkan karena tali cukup kuat. Sebelum tidur, Laras menulis satu kalimat di buku catatan. Tidak semua pintu perlu dibuka. Tidak semua lapar perlu diberi makan. Kalimat itu sederhana, namun menjadi penutup yang tepat. Mimpi malam itu hening. Tidak ada lorong, tidak ada panggilan. Hanya lapangan luas, cahaya pagi, dan langkah kaki meninggalkan jejak yang segera terhapus embun. Ia terbangun dengan senyum tipis. Kisah berakhir tanpa sorak. Tidak ada pahlawan diilu-ilukan. Tidak ada kutukan tersisa. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan kecil yang dijaga setiap hari. Seperti merawat api unggun agar menghangatkan, bukan membakar. Dan di desa itu, warung tak lagi menentukan nasib. Orang-orang makan untuk hidup, bukan hidup untuk menambal kekosongan. Laras melanjutkan hari-harinya, mengajar, berjalan, bernafas. Ia pulang, bukan ke tempat, melainkan ke diri sendiri. Warung itu memang sudah tutup. Lantainya sudah ditimbun tanah, dan lampunya tak pernah menyala lagi. Tapi anehnya, beberapa orang mengaku masih mencium bau masakan di tengah malam saat melewati tikungan jalan itu. Karena pesugihan tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu orang baru yang lapar lebih dari sekedar uang. Jadi, sebelum kamu tidur malam ini, ingat satu hal. Tidak semua rejeki datang tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya. Jika kamu pernah makan di warung yang terlalu laris dan terlalu sepi secara bersamaan, mungkin kamu sudah menjadi bagian dari ceritanya.